di tempat ini. Wow, Sukacita mana suaranya dulu yang datang dengan keluarga? Mana suaranya? Yang sendirian mana? Sendirian? Yang bawa oma opa boleh? Yang datang bawa gebetan ada? Boleh bangkit berdiri dulu? Iya. Nah, malam hari ini kalau kita lihat ada yang beda. Apanya ada yang beda pakai nih? baju adat dong. Saya pakai baju dari Bali. Ada di belakang penerima tamu, ada dari Itu dari Toraja. Sitaro. Oh, iya. Toraja, Ada Sitaro. juga dari Jawa Timur. Iya, abdi dalam ya. Abdi dalam. Karena sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Kesatuan keluarga yang membawa dampak. Oke, berbicara tentang kesatuan, berarti itu harus apa? Kompak. Betul. Saudara tahu tagline-nya BCW apa? BCW for God's glory. Semangat, oke? Ayo. Saya ingin orang semua sama-sama ya tagline-nya BCW Yang kompak seperti ya, itu yang kompak ya. Ikuti saya ya. BCW for God's glory. Semangat, oke? Boleh musik boleh bantu ya? Oke, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. BCW for God's glory. Ya, dipersilakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara. Senang sekali ada di tempat Silakan ini ya. duduk. Yang pastinya saya kalau bisa prediksi, ini pasti ada baju baru ini. Trisha baju baru kayaknya ya. Baru tadi. Oh. Ada yang pakai sepatu baru. Nggak masalah ya, nggak masalah ya. Rambut baru. Iya, rambut baru. Apalagi yang baru? Yang terpenting, HP baru. Yang terpenting hati kita harus baru. Amin. Oke. Tidak ada lagi duka, tidak ada lagi iri hati. Yang ada kita bersuka cita. Iya, benar Karena sekali. memang kelahiran Tuhan Yesus itu harus kita nikmati dan kita terima dengan sukacita. Iya, benar sekali. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mewakili Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat datang buat kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti ibadah pranatal Bethany City Walk di tempat ini. Dan sukacita besar bisa ada bersama-sama dengan kita semua di tempat ini. Ada Mam Leni, senior pastor kita. Selamat datang Mam, bersama Mam Nini, bersama jemaat semuanya. Senang sekali bisa ada di tempat ini. Ada berbagai macam acara yang kita ikuti bersama. Dan apalagi? Dan pada saat penyalaan lilin nanti hanya ada satu lilin yang akan dinyalakan oleh Ibu Gembala Leni Matoke. Dan Bapak Ibu bisa menyalakan flashlight dari handphone. Oke, dan baik-baik saudara, kita akan langsung masuk ke acara yang pertama. Banyak makna yang tak sanggup kulakukan. Banyak kisah yang tak mampu kutulis. Banyak kenangan yang tak pernah terlupakan. Setiap detik, menit, jam, semua waktu berharga bersama mereka. Penuh kasih, penuh sayang, penuh warna. Semua kutemukan dalam keluarga. Ayo membahu wahai saudara. Hidup rukun wahai kalian. Kita adalah keluarga. Pandang sisi sama lurusnya. Walau peran dan tanggung jawab kita berbeda, baiklah kita tetap seia sekata. Sudah seharusnya bersama, sudah seharusnya bergandengan tangan. Satukan sayap bagai burung kenari, sampai terbentuk yang namanya pelangi. Wahai keluargaku yang menjadi permataku, hidup rukun
adalah hal yang berharga. Sama seperti minyak yang baik di atas kepala, hendaknya persatuan meliputimu. Sama seperti embun gunung yang turun ke atas gunung-gunung, demikian juga kerukunan membawa damai bagi sekitarnya. Wahai keluargaku yang menjadi rumahku, kehangatan keluarga tidak diukur dari luasnya rumah, tapi luasnya kasih yang menempati. Ada kejujuran, ada keterbukaan, ada perlindungan. Itulah keluarga. Ada doa, ada dukungan, dan ada saling menguatkan. Wahai keluargaku yang menjadi hartaku, uang dan popularitas tidak sanggup membayar kebersamaan keluargamu. Karena dalam keluarga inilah kita mendapatkan dukungan yang paling menguatkan ketika dunia tidak mendukung kita. Sejak awal kita tahu tidak ada keluarga yang sempurna. Kadang bisa berdebat, kadang salah paham, bahkan satu waktu berhenti berbicara satu sama lain. Ada sakit, ada luka, ada duka. Namun pada akhirnya keluarga tetaplah keluarga, di mana cinta akan tetap sejati sampai kapanpun. Meski musim bisa berubah, tapi mereka yang mencintaimu tidak pernah berubah. Sama seperti cinta Bapa, tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Teringat saat Natal bersama di kampung halamanku. Terkenang wajah mama papa yang aku kasihi. Bertahun sudah kita tak jumpa, hati ini sangat rindu. Tuhan, sertailah mereka. Kini satu lagi tahun berganti,
hidup kita ini. Adakah kita akan bertemu? Adakah Tuhan selangkah saja maut menghampiri pada hidup kita ini? Tuhan, sertailah mereka. Bila ku ingat kembali kasih sayangmu yang telah membesarkan daku, ingin rasanya ku kembali pada manisnya masa kecilku dulu. Mama, selamat Natal Mama. Papa, selamat Natal Papa. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Engkaulah Allah kami, Bapa kami. Begitu besar kasih Tuhan kepada kami, baik secara pribadi, keluarga kami, keluarga besar kami. Kami merasakan kasih-Mu Bapa. Kami ada sampai saat ini, itu semua kena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pada malam hari ini kami memperingati akan kelahiran Tuhan Yesus, pranatal di gereja ini. Kami bersuka cita Bapa. Di dalam nama Kristus, kesatuan hati ada di tempat ini. Kami berdoa Bapa, baik secara pribadi, secara keluarga. Kami datang di tempat ini bersatu hati untuk memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai sehingga kerajaan Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dengan ucapan syukur kami akan membuka ibadah perayaan pranatal kami ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang diberkati bersama kita katakan amin. Christmas tree, lots of mistletoe, and for Santa's sleigh, we got plenty of snow. So let's rock the house all Christmas long. We got a turkey on the tree, and there's whiskey in the jar. We want a merry, merry, rocking Christmas. We want a happy New Year. We want lots and lots of presents and all the seasons cheer. From Birmingham to Glasgow, from Stockholm
whiskey in the jar. We want a merry, merry, rockin' Christmas. We want a happy, happy, happy New Year. We want lots and lots of presents and all the season cheer. From Birmingham to Glasgow, from Stockholm to LA, from all of us to all of you, a merry, merry, rockin' Christmas. A merry, merry, rockin' Christmas. Rock those Christmas bells. Rock those Christmas bells. Rock those Christmas bells. Rockin' Christmas. We want a merry, merry, rockin' Christmas. We want a happy, happy, happy New Year. We want lots and lots of presents and all the season cheer. From Birmingham to Glasgow, from Stockholm to LA, from all of us to all of you, a merry, merry, rockin' Christmas. A merry, merry, rockin' Christmas. A merry, merry, rockin' Christmas. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. datang ke dunia. Haleluya, bawa kabar bahagia. Haleluya, mari kita sambut dia. Haleluya, karena kita semua telah bebas. Haleluya, semua manusia di dunia. Haleluya, memuliakan nama Sang Raja. Haleluya, kita sambut Sang Raja. Haleluya, Raja damai di dunia. Haleluya, telah lahir ke dunia. Haleluya, Raja di atas segala raja. Haleluya, datang ke dunia. Haleluya, untuk tebus dosa kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. 5, 4, 3, 2, 1. All I want for is love.
gembira karena Raja kita telah lahir bagi kita semua. Amin. Mari sama-sama sekali lagi kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the All ye faithful, joyful and triumphant, Come and behold Him, born the King of Angels. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. sing words of angels, singing exaltation. Sing all the season forevermore. Glory to God, glory in the highest. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the For He alone is worthy. For He alone is worthy. For He alone is worthy. In Christ the Lord, We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. In Christ the Lord, we give you, all the glory. we give you all the glory. We give you all the glory in Christ the Lord. Bagimu segala pujian ya Yesus Tuhan. Come and adore Him. Count the glory, count the glory, Him, count the glory, for He is worthy. count the glory, count the glory, count the glory, For He is worthy. count the glory, count the glory, count the glory, for He is worthy. Count the glory, count the glory, count the glory, for He is worthy. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita menari bagi Raja kita.
Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Namanya Yesus juru selamatku. Dia lahir bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Namanya Yesus juru selamatku. Dia lahir bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit. Namanya Yesus. Amin. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Juru selamat penebus. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kelahiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau pembawa damai Tuhan Yesus. Kau Raja mulia Tuhan. Bapa yang perkasa Tuhan. Raja damai. Terima kasih. We thank you God. Kami sambut kelahiran-Mu. Haleluya Yesus. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Bentahan di atas bahunya dan namanya pun disebut orang. Nasihat Allah yang berdasar Bapa yang kaya, Raja damai, sambut saja Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nasihat Allah yang perkasa, Bapa yang kaya, Raja sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasihat ajaib, Nasihat ajaib Allah yang Allah yang bersasa, Bapa yang kekal, Kau Raja damai, Raja damai, kami sambut. sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari dengan iman kita sama-sama katakan Allah yang perkasa. Nasihat ajaib Tuhan, Kau perkasa, Allah yang perkasa, Kau Bapa yang kekal Tuhan. Bapa yang kekal, Raja damai, Kami sambut. sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasihat ajaib, penasihat ajaib, Kau penasihat suami Tuhan, Allah yang perkasa, Kau Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai, kami sambut. sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Allah yang perkasa, Allah yang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
bersama-sama merayakan hari kelahiran-Mu dalam sukacita, dalam damai sejahtera. Kau mengumpulkan kami keluarga-keluarga, orang tua, saudara bersaudara, anak cucu, juga sebagai keluarga besar, jemaat, Betani, City Walk. Terima kasih Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Kau bersukacita untuk Kau melihat kami bersukacita. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun 2022 ini Bapa, dan di penghujung tahun kami boleh melengkapi, menyempurnakan semua pengiringan kami sepanjang tahun ini. Semua yang sudah kami persembahkan, yang sudah kami lakukan dalam rumah tangga keluarga kami masing-masing dalam pelayanan di gereja-Mu Tuhan. Malam hari ini Bapa, biar Tuhan berkati kami semua. Tuhan bicara buat kami hal-hal sederhana yang bisa kami mengerti, yang bisa menambah kebaikan-Mu untuk kami lakukan dalam keseharian kami, supaya orang bisa melihat Engkau di dalam kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom semua. Sukacita jumpa lagi dengan jemaat Tuhan yang ada di sini. Dan tadi kita sudah melihat luar biasa ya, dari ibu-ibu dan sudah itu youth dan sampai kepada anak-anak semua bersukacita. Nah, tema kita tahun ini untuk merayakan Natal bersama-sama, kita baca di depan ini ya, kesatuan keluarga yang membawa dampak. Kesatuan. Tadi orang Sulia toh yang ibu-ibu bagoyang, ada yang salah, enggak apa-apa. Karena yang menyatukan mereka di lagu. Pokoknya selama ada lagu, bagoyang saja. Nanti baku dapat di DP sama ya. Ada tak salah sedikit-sedikit enggak apa-apa. Begitu juga anak-anak kecil ya. Ada yang salah enggak apa-apa. Saling melengkapi. Yang penting adalah sukacita kebersamaannya. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Luar biasa di sini mendapatkan hal-hal yang baik. Semua melayani Tuhan. Mari kita buka sama-sama Mazmur 133. Boleh kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama Mazmur 133. Nyanyian Syara Daud, Mazmur 133 ayat 1, 321. Sungguh, sabar. Kalau ada koma, tarik nafas dulu. Sungguh, tarik nafas satu kali dulu baru. Alangkah baiknya dan indahnya. Tarik nafas lagi baru. Apabila saudara-saudara, oke setuju, jangan buru-buru ya. Oke, 3, 2, 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun tanda seru. Penting. Lanjut. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Tepuk tangan buat kita semua, amin. Nah, silakan duduk. Nah, mari kita lihat malam hari ini bahwa di penghujung tahun 2022 ini Tuhan mempersiapkan kita untuk masuk di musim yang baru nanti di tahun 2023. Seperti apa yang Tuhan minta dari kita. Yang Tuhan sampaikan lewat Mazmur 133 ini adalah kesatuan, persaudaraan. Nah di sini dikatakan kalau di bahasa Indonesia terjemahan berkata sungguh alangkah baik dan indahnya itu persatuan itu. Kalau di bahasa yang lain dikatakan bahwa luar biasa dan menyenangkan. Luar biasa dan menyenangkan kalau kita hidup rukun dan damai dalam persaudaraan yang baik. Bayangkan kalau hidup sendiri-sendiri tidak enak. Jadi Tuhan bilang bahwa ada satu keindahan, ada satu yang menakjubkan waktu saudara-saudara bisa rukun bersama-sama. Nah keluarga, ada keluarga jasmani kita di rumah.
suami istri, orang tua, saudara bersaudara, anak cucu. Itu keluarga jasmani kita di rumah. Dan juga ada keluarga kerajaan Allah bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain. Dalam kesatuan jemaat Tuhan. Nah ini sama-sama seimbang. Kalau kita di keluarga kita tidak menghargai persaudaraan. Di gereja juga nanti kita tidak bisa bersatu satu dengan yang lain. Ego kita tidak dikikis. Kita masih terus cuma mementingkan diri sendiri. Jadi mari kita lihat bahwa seimbang apakah di keluarga jasmani kita atau di keluarga kerajaan Allah. Perlu untuk di penghujung tahun ini kita perhatikan persekutuan yang baik. Ini cuma 3 ayat saja. Nah mari lihat bahwa di ayat yang kedua dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut dan Harun dan ke leher. Kita tahu semua bahwa Harun itu adalah seorang imam. Jadi yang Tuhan bilang bahwa mahal, berharga bukan karena harganya mahal. Bukan karena kalau beli itu juta, bukan. Tapi minyak pengurapan artinya tidak sembarangan. Berharga, bernilai. Bernilai minyak pengurapan itu tidak sembarang dipakai. Minyak untuk mendapatkan minyak pengurapan itu perlu rempah-rempah yang khusus. Dibuat secara khusus. Baru ada terjadi minyak urapan itu. Dibuat khusus untuk pengurapan imam yang akan melayani di bait Allah. Jadi kita lihat bahwa Tuhan itu bilang itu sama berharganya. Persekutuan yang manis itu sama berharganya, sama mahalnya dengan minyak pengurapan kudus tadi. Lihat sekali lagi, bukan soal nilai harga, tapi soal kekhususannya, soal spesialnya. Bahwa minyak pengurapan itu dibuat secara khusus dari bahan rempah-rempah pilihan dan juga fungsinya juga khusus hanya untuk imam. Dan dikatakan tadi itu dari kepala meleleh ke janggut, leher dan terus ke jubahnya. Jadi kita lihat bahwa minyak itu mengalir turun dan mengalir turun sampai di ujung. Jadi persekutuan itu sama berharganya dengan minyak pengurapan kudus tadi yang spesial, yang berharga itu. Nah persekutuan itu akan mengalir turun, membawa dampak sampai kepada anak cucu kita keturunan yang berikut akan saling menghargai. Kalau kita tidak perhatikan itu orang tua, tidak menjaga itu egoisme atau saling bertengkar satu dengan yang lain, maka kita lihat tidak ada persekutuan yang bisa turun. Itu akan terjadi terus. Bakalahi dalam rumah terus terjadi pertengkaran, keributan terus dalam rumah, tidak ada damai sejahtera. Jadi mari kita lihat bahwa Tuhan menggambarkan bahwa bagi Tuhan persekutuan kita yang rukun itu, yang manis itu seperti itu. Berharganya, spesialnya seperti minyak pengurapan. Lalu dikatakan bahwa seperti embun artinya disamakan juga. Kalau tadi itu minyak pengurapan itu sama berharganya. Tapi yang ketiga ini, yang kedua ini dikatakan bahwa sama seperti embun yang mengalir dari Gunung Hermon ke Bukit Sion. Nah embun betul membawa kesuburan, membawa kesejukan. Tapi satu lagi bahwa Gunung Hermon itu jauh. Dia sudah ada di dekat Yordan. Saya pernah ke sana. Kalau kita pergi naik kabel kar. Siapa yang sudah pernah sampai di Gunung Hermon? Bisa lambaikan tangannya? Oh belum. Oh ada. Iya. Oke. Ya. Jadi lihat bahwa berdoa ya supaya nanti kita bisa pilih sana. Sekurang-kurangnya dalam mimpi lah ya. Itu enggak lelah seperti naik Gunung Sinai karena kabel kar. Jadi kita cuma duduk di dalam dan cuman satu kereta itu muat 4 orang dan dia bawa sampai di bukit. Dan di situ kita akan kosong semua salju saja, salju penuh. Nah jadi itu sesuatu yang mustahil untuk dia bisa sampai di Bukit Sion. Karena itu jauh, Bukit Sion itu di Yerusalem. Sedangkan Gunung Hermon sudah di perbatasan dekat Yordania. Jadi kita lihat bahwa kalau kita rukun, maka Tuhan bilang bahwa akan ada hal-hal yang supranatural. Mujizat terjadi, doa-doa kita dijawab Tuhan. Lalu Tuhan simpulkan dengan apa?
kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Jadi dari Mazmur 133 ini digambarkan betapa berharganya, mulianya, dan hasilnya kalau kita hidup rukun dan damai seperti apa. Dan Tuhan memerintahkan berkat-berkat. Nah mari yang berikut kita lihat. Kenapa persekutuan itu begitu berharga bagi Tuhan. Kita lihat di kitab Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26. Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak di atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia apa? Laki-laki dan perempuan. Sekali lagi bilang apa? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Baru Allah memberkati mereka dan berfirman. Jadi lihat bahwa waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan berfirman, maka firman itulah yang menjadi manusia. Itulah Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan bilang marilah kita, artinya bukan tunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh itu. Jadi manusia dijadikan laki-laki dan wanita itu Tuhan mau persekutuan karena menggambarkan kesatuan Allah. Allah satu, tapi waktu fungsinya berbeda-beda maka mereka tetap bersatu. Ya begitu juga dalam keluarga, ada suami, ada istri, ada anak-anak. Lihat kita ada di zaman yang sangat jahat. Kalau keluarga-keluarga memperhatikan ini, mari kita dengar bahwa di kota Manado saja sudah banyak orang-orang yang transgender. Artinya karena di rumah dia tidak melihat itu, maka dia tidak tahu dia laki-laki atau dia perempuan. Sekalipun dia lahir sebagai laki-laki, tapi dia mulai perilakunya menyimpang. Akhirnya besar dia berpikir bahwa, oh saya ini banci, oh saya ini bisa ganti jenis kelamin. Seperti itu. Jadi mari orang-orang tua kita harus memperhatikan. Nah, ada satu penelitian bukan dari gereja, penelitian dari orang-orang yang terkenal di dunia ini, dan mereka menyimpulkan bahwa di dunia ini bangsa Indonesia itu termasuk nomor 3 yang fatherless. Orang-orang kehilangan anak-anak, kehilangan kasih bapa. Tidak ada kasih bapa di rumah, makanya anak-anak itu jadi tidak bisa, susah untuk mengenal Bapa di surga. Karena mereka tidak melihat figur Bapa di rumah. Dan karena sakit hati, luka-luka, kekecewaan yang ditimbulkan oleh Bapa, maka anak-anak itu, terutama anak laki-laki itu akan keluar dari rumah. Banyak yang keluar dari rumah, banyak yang ditinggalkan papanya. Dan anak-anak wanita akan tidak mau lagi untuk mendapatkan laki-laki karena dia trauma dengan sikap, kesan yang ditinggalkan, memori yang ditinggalkan oleh papanya. Jadi mari kita lihat bahwa Tuhan perlu persekutuan di gereja yang sehat. Tapi mari perhatikan rumah-rumah tangga. Karena Tuhan menciptakan laki-laki dan wanita dengan fungsinya yang berbeda-beda. Kalau kita baca di rumah nanti Kejadian 1 dan Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua itu diakhiri dengan apa? Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku yang akan dinamakan perempuan. Sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Artinya bagaimana persekutuan itu bisa menjadi satu. Itu Kejadian 1 dan Kejadian 2, dan kita lihat bahwa Tuhan menyediakan semua yang baik buat manusia yang dia ciptakan. Pohon-pohon, ada sungai, ada permata, semua yang baik Tuhan sediakan. Tapi kita lihat bahwa di Kejadian pasal yang ketiga, tiba-tiba ada musuh di Taman Eden itu yang datang untuk mencobai
manusia. Jadi lihat bahwa yang merusak persekutuan adalah mulai dari iblis menantang firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak kuat dengan firman Tuhan, maka iblis akan membawa kita keluar dari rencana Tuhan. Dia bilang, bukankah Allah berfirman kamu tidak boleh makan ya semua yang dalam taman ini. Lalu Hawa, dia berkata bahwa enggak, Tuhan bilang boleh makan, cuman yang di tengah tidak boleh makan. Lihat di mana Adam pada saat Hawa itu berbicara dengan iblis. Hati-hati Adam-Adam yang santai saja. Suami-suami yang tidak mau tanggung jawab, kasih biar istri saja. Tidak apa-apa, yang penting mama bangun subuh berdoa, papa tidur, tidak apa-apa, aman. Mama pergi gereja doa puasa, papa di rumah saja. Duh, mama rohani sekali, tidak apa-apa. Penting keluarga kita diberkati, kan mama sudah pergi toh. Tuhan sayang mama nih, nanti mama pulang mama diberkati, papa tidur di rumah jaga rumah. Lihat. Pada saat Tuhan datang waktu mereka berdua sudah berdosa, lihat Tuhan tidak cari Hawa. Tapi waktu Tuhan berteriak, Adam, Adam di manakah engkau? Itu artinya Tuhan mencari mereka berdua. Adam, Adam di manakah engkau? Tuhan mencari, sampai hari ini Tuhan datang mencari kita yang berdosa. Karena dosa itulah, dan di Kejadian pasal 3 lihat waktu Tuhan bilang, baiklah kita menjadikan manusia supaya mereka berkuasa, bukan supaya kita berkuasa di Kejadian 1 tadi. Jadi Tuhan menarik dirinya, Tuhan berikan mandat itu kepada manusia untuk mengelola bumi. Tapi pada saat manusia jatuh dalam dosa itu, lihat Tuhan kan sudah menarik dirinya. Jadi Tuhan tidak bisa intervensi. Tuhan tidak bilang ular jangan makan. Tidak bisa lagi, Tuhan sudah memberikan mereka mandat dan otoritas itu. Tapi Tuhan bisa berfirman. Dan Tuhan datang dan Tuhan berfirman bahwa di Kejadian 3 ayat 15 akan ada permusuhan selama-lamanya. Coba tampilkan ayat 3, Kejadian 3 ayat 15. Supaya kita ingat bahwa ada musuh yang berusaha menghancurkan kita. Ayat 15. Kejadian 3, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lihat, jadi sampai selama-lamanya ada permusuhan antara kerajaan terang dan kerajaan kegelapan. Semua manusia lahir berdosa, tapi karena kasihnya dia datang mencari kita. Selama 400 tahun dari perjanjian lama, Tuhan tidak lagi bicara putus hubungan. Kegelapan di bumi karena kejahatan manusia. Makanya kalau Natal biasa lampu gelap baru kita nyalakan lilin. Tandanya apa? Bahwa dosa membawa manusia dalam kegelapan. Tidak tahu jalan, tidak tahu mana yang baik, tidak bisa melihat dengan jelas, tersesat karena kegelapan. Tapi lihat bahwa Tuhan datang mencari kita. Firman menjadi manusia, diam di antara kita. Dan Yohanes 1 ayat yang keempat bilang apa? Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kita katakan sama-sama Yohanes 1 ayat 4, sama-sama 3, 2, 1. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Sekali lagi, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi sebelumnya semua dalam kegelapan. Tapi waktu Yesus datang dan kita percaya menerima dia, kita diadopsi. Kita diangkat masuk jadi anak-anaknya. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kita semua yang percaya, siapa yang percaya malam hari ini coba lambaikan tangannya. Kita semua sudah menerima hidup dan terang itu. Tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Amin. Sebab itu kita bersyukur. Waktu di penghujung tahun kita merayakan Natal, kita bersyukur bahwa kita yang terhilang, kita yang berdosa, Tuhan temukan kita karena kasih-Nya. Bukan karena kita layak, bukan karena kita baik. Tuhan tidak cari orang baik, tapi Tuhan cari orang yang mau memberi yang terbaik. Memberikan hidup kita bagi Dia, mau melakukan yang terbaik. Itulah yang Tuhan cari supaya kita berkenan kepadanya. Jadi itulah makna Natal, bahwa kita dalam kegelapan, Dia datang memberikannya. Jadi lihat bahwa waktu Tuhan Yesus lahir di kandang yang hina,
Itu karena dia mau tinggal di hati kita yang kotor. Dia mau tinggal supaya dia bersihkan. Di mana dia hadir maka di situ dia kuduskan. Dia bersihkan dan dia terangi hati kita yang gelap. Hati kita yang tidak punya pengertian. Dia mau tinggal di dalam kita. Berita pertama waktu Tuhan Yesus lahir di padang gembala dikatakan apa? Jangan takut. Jangan takut sebab hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di negeri Daud, di kota Daud. Dialah yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi apa? Jangan takut. Bilang sama-sama, jangan takut. Jangan takut. Ketakutan bukan dari Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak memberikan kepadamu roh ketakutan. Tapi roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kuat untuk terus mempercayai Tuhan. Kuat untuk berserah kepada Tuhan. Amin. Di Natal tahun ini jemaat BCW tadi di awal kan ada dibilang tidak ada yang menjadi lemah, tidak ada yang menjadi kecewa. Buang semua pikiran yang salah, hati yang salah. Dan pulang dengan satu ketegasan bahwa saya percaya Tuhan sesungguhnya ada di dalam saya. Kalau dia ada di dalam kita, apalagi yang mau kurang. Kalau Adam dan Hawa di Taman Eden, dia sediakan semuanya. Pohon-pohon yang baik, buah yang sedap, indah di pandangan mata. Apalagi kalau dia tinggal di hati kita, maka dia menyediakan semua yang baik bagi kita. Amin. Nah, kita pindah sekarang di Yohanes pasal yang ke-17. Waktu Tuhan Yesus berdoa, ini doa Tuhan Yesus. Satu hari sebelum Tuhan Yesus itu besok sudah mau tinggalkan dunia ini. Sebelum dia tinggalkan dunia ini kembali ke surga. Ini dia berdoa. Yohanes pasal 17 ayat 20 dikatakan begini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Kita. Malam hari ini siapa yang terima firman Tuhan, yang dengar firman Tuhan, doa Tuhan Yesus ini untuk kita. Amin. Supaya apa? Mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya apa? Dunia itu kita masih ada juga dalam dunia. Tapi kita sudah ditebus keluar dari kegelapan. Kita menjadi orang-orang pilihannya. Supaya dunia percaya, artinya supaya orang-orang yang belum percaya waktu lihat kita punya persekutuan. Tuhan Yesus berdoa supaya dunia bisa percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Bagaimana orang-orang yang tidak percaya bisa tahu bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kita? Adalah dari persekutuan kita. Mari. Tadi di Mazmur 133 kita sudah lihat betapa berharganya, betapa mulianya persekutuan itu. Dan Tuhan Yesus berdoa untuk persekutuan. Tuhan Yesus bayar harga untuk persekutuan. Yang bikin tidak bisa bersatu adalah waktu kerajaan ego ada di dalam kita. Kita merasa diri benar, kita merasa orang lain salah. Itu kerajaan ego, kebenaran diri sendiri. Tapi supaya kita bisa bersatu maka harus kebenarannya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus menjadi kebenaran. Jadi Bapak Ibu kalau rasa gelisah sudah mulai mau timbul masalah. Saya alami karena saya juga di keluarga. Ada suami, ada anak-anak. Saya tahu bahwa iblis itu akan datang memancing untuk timbul salah paham, untuk timbul masalah satu dengan yang lain. Nah mari kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Tadi lihat Harun itu bicara janggut itu bicara orang yang dewasa, bukan kanak-kanak. Selama kita kanak-kanak, kita tidak akan bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena kita terus menuntut untuk disenangkan. Kita cuma mau diri kita yang diperhatikan. Tapi lihat supaya minyak pengurapan kudus itu mengalir, kita bisa jadi imam-imam di hadapan Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Itu artinya begini, waktu kita percaya dia menebus kita, maka dikatakan kita menjadi milik kepunyaannya yang berharga.
Dikatakan kita tuh permata-permatanya. Kamulah bangsa yang terpilih. Artinya begini, kamu tuh berharga. Kamu tuh permata. Kenapa Tuhan sediakan yang berharga buat kita? Kita kejar hal-hal yang tidak berharga. Kita kejar gara-gara uang, gara-gara jabatan, atau gara-gara harta, mobil, rumah. Kita bertengkar satu dengan yang lain. Kita kehilangan damai sejahtera, kita putus hubungan satu dengan yang lain. Lihat, apapun di dunia ini tidak ada satupun yang sukar bagi Tuhan untuk menyediakannya bagi kita. Tapi Dia menunggu kita punya pengertian dan pewahyuan yang kita dapat dari Tuhan supaya waktu Dia memberikan kepada kita tidak lagi benda-benda itu, harta itu tidak lagi jadi berhala dalam hidup kita. Tapi supaya Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Raja di dalam kita. Makanya Dia menunggu. Dia tidak mau ada yang lain berhala di hati kita. Dia mau Dia menjadi yang terutama, Dia menjadi segalanya. Maka kita akan menikmati semua yang baik yang Bapa sediakan. Karena Dia ciptakan kita untuk itu. Dia ciptakan kita untuk menikmati Dia sendiri. Biar kita dipuaskan oleh kehadirannya. Kita dipuaskan oleh janji-janjinya. Kita dipuaskan oleh kesetiaannya. Bapak Ibu, sebelum masuk nanti di tahun 2023, mari periksa bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bangun tidur, bagaimana kita punya doa pribadi, bagaimana kita baca firman, bagaimana kita mau muji-muji Dia. 3 hal ini perhatikan. Karena itu akan membawa satu kotak di dalam kita yang terus mengalami hal-hal penting dari Tuhan. Ada bagian-bagian yang lain yang gelap, yang hampa, yang membuat kita fokus kepada hal yang sementara, itu akan berusaha menguasai dan menyingkirkan yang berharga yang Tuhan mau taruh buat kita, damai sejahtera, sukacita dari kehadiran Tuhan. Jadi mari kita isi pikiran kita dengan doa, baca firman, memuji dan menyembah Tuhan. Maka bagian yang baik di dalam kita itu akan menjadi terang dan kita akan melihat kekayaan di dalam itu. Waktu Tuhan berfirman, waktu Tuhan bicara, waktu Tuhan menuntun, itu tidak bisa diganti dengan yang lain. Kalau kita tidak isi itu, maka ruangan yang lain ini yang dengan hal-hal yang sampah dan sepele akan diisi penuh. Kita pikir kata-kata orang, kita tersinggung dengan WhatsApp orang. Orang pasang foto di Facebook, kita iri hati, kita marah. Itu kita sedang isi gudang yang gelap. Dan dia akan menutupi seluruh kehidupan kita dengan hal-hal yang gelap. Mari, bagian kita adalah bangun pagi bersyukur. Amin. Ibu Leni suka kasih yang simpel saja. Waktu buka jendela lihat matahari, bilang, Tuhan terangi hati saya. Kau menyediakan firman-Mu bagi saya hari ini. Lihat burung-burung sudah berkicau. Burung saja memuji penciptanya, apalagi saya ditebus. Saya juga mau memuji penebus saya, Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin. Berikan waktu buat Tuhan, bukan untuk orang lain. Waktu kita cinta firman, maka kita sendiri yang akan menikmatinya. Jadi naluri kita bukan untuk suka sujud menyembah dan baca firman, tidak dari situ. Tapi waktu kita bangun itu, mulai dari sakit lutut, lama berlutut, mulai dari rasa berat dan menikmati, terus saja terus. Tuhan bilang terus saja lakukan sampai firman itu menguasai kita, kehadirannya, pengurapannya menguasai kita. Maka kita akan menikmati, kita harus terobos. Orang yang naik ke gunung yang tinggi bukan hal yang mudah untuk naik gunung. Itu lelah. Kita harus ambil keputusan, kita tidak boleh bawa beban banyak, cuman air di botol kecil, perbekalan apa adanya. Kita naik itu bukan jalan yang nyaman. Tapi waktu kita naik ke puncak, seperti Habakuk 2 bilang, aku akan naik ke tempat pengintaianku, ke menara penjagaanku, supaya aku mau dengar apa yang Tuhan katakan kepadaku. Kalau baca Habakuk di pasal 1 dia bilang dia sendiri melihat bagaimana kekacauan, penindasan, ketidakadilan. Dia melihat dengan matanya. Dia bertanya-tanya tapi tidak ada yang menjawab. Dia bilang
Di ayat yang kedua, pasal yang kedua Habakuk bilang, aku akan naik ke menara, ke tempat pengintaianku, ke menara penjagaanku. Aku mau naik supaya aku bisa lihat apa yang difirmankan kepadaku. Malam hari ini waktu kita merayakan bahwa dia lahir untuk kita, dia mau bicara dengan kita. Kalau orang maju saja dituntun oleh bintang, dituntun oleh malaikat dalam mimpi, jangan kembali ke Herodes. Jangan kembali kepada kekuasaan yang lain, yang lama yang menguasai kita dan melemahkan kita. Jangan kembali. Kita dituntun, mau pulang lewat jalan baru itu bukan hal yang mudah, pengorbanan. Mungkin lebih jauh lagi, mungkin harus cari peta lagi. Tapi mereka ambil keputusan tidak kembali ke Herodes. Malam hari ini jangan kembali kepada semua kekuatan yang lama, kepada apa yang kau andalkan yang lama, semua yang kau senangi yang lama, yang kau tahu bahwa itu tidak menyembah Tuhan. Herodes bilang, kalau saya tahu tanpa kasih tahu nih kita lagi mau pergi menyembah, tapi dia tidak menyembah. Dia cuman bilang mau menyembah, tapi dia tidak pernah menyembah Tuhan. Mari kita yang menyembah Tuhan. Orang Majus penuh dengan sukacita waktu mereka lihat bintang berhenti di atas rumah di mana Yesus ada. Mereka masuk, sujud menyembah dan mereka membuka harta mereka. Emas, kemenyan dan mur itu persembahan yang terbaik yang mereka bisa berikan buat Tuhan. Kalau kita masih ada iri hati, sombong, kakar, kongcudu, kita belum menyembah Tuhan. Kalau kita sudah menyembah Tuhan, tidak ada lagi apa-apa yang penting selain Dia. Malam hari ini mau engkau taruh Tuhan di tempat yang terutama. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Boleh pemusik? Mari, malam hari ini Tuhan ada di sini. Dia menyatakan kasih-Nya bagi kita. Dia menyatakan kerinduannya untuk melihat orang semua bahagia. Bisa ada persekutuan dalam keluarga, di rumah, keluarga di gereja. Persekutuan itu berharga, indah, menyejukkan, membawa kesuburan. Mari kita bangun persekutuan. Bangun dalam perbedaan-perbedaan kita. Seperti 5 jari ini. Namanya berbeda. Ibu jari, jari kelingking, jari tengah, jari telunjuk, jari manis. Namanya berbeda, bentuknya berbeda, kedudukannya beda. Tapi waktu mereka bisa bersatu untuk fungsinya. Mereka bisa sepakat bersama-sama. Maka tangan ini akan kuat. Akan melakukan banyak hal. Mari sepakat, mari bersekutu. Tuhan tidak cari, bukan kita yang terbaik, tapi mari beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami datang. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sang Raja. Bapak, terima kasih buat berkat-Mu malam hari ini. Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami melepaskan jubah yang lama yang berbauan berat, yang mementingkan diri sendiri dan tidak menghargai orang lain, tidak mencari kepentingan orang lain lebih utama daripada kepentingan diri sendiri. Kami mau tanggalkan, kami mau kenakan Mazmur 133, kami mau bangun persekutuan yang kuat
dalam keluarga-keluarga di rumah tangga masing-masing, juga dalam persekutuan gereja Tuhan. Bapa, mari Tuhan doamu Yohanes 17 terjadi. Seperti Engkau di dalam Bapa dan Bapa di dalam Engkau menjadi satu. Kami juga ada di dalam-Mu Tuhan. Kekuatan surga Bapa, Anak dan Roh melindungi kami, perisai perlindungan bagi kami, tempat yang aman ada di dalam-Mu Tuhan. Malam hari tipu daya setan, jerat-jerat iblis yang mencuri damai sejahtera, yang mengganggu persekutuan dalam keluarga-keluarga, malam hari ini kami hancurkan kekuatannya oleh kuasa darah Anak Domba Allah. Kami cabut sampai ke akar-akarnya semua kata-kata sia-sia, semua pikiran-pikiran yang salah, pola pikir lama kami cabut dan kami buang dalam nama Yesus. Biar kami lihat Tuhan, kami mau memiliki pikiran Kristus. Kau ditinggikan, Kau dimuliakan, Kau diagungkan sebab Engkau baik. Bapa yang perkasa, Allah yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib. Terima kasih Bapa, Kau diberikan bagi kami. Lambang pemerintahan ada di atas bahu. Memerintahlah Tuhan. Kau berdaulat sebagai Raja, memerintahlah dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga dan gereja-Mu Tuhan. Kau ambil alih dan Engkau memerintah. Setiap spirit yang menghambat pertumbuhan gereja, kami hancurkan dalam nama Yesus. Memberkati Tuhan gereja-Mu di sini Tuhan, dengan gembala lokal Tuhan, Ibu Grace Nender Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Dengan semua tim pengerja, tim pemusik, anak-anak semua Tuhan, guru-guru sekolah minggu, guru-guru kakak-kakak youth sampai kepada orang-orang tua, senior-senior Tuhan, memberkati kami Tuhan dengan kekuatan yang baru, dengan damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari surga. Kami tahu Tuhan yang kami perlukan ada di dalam Tuhan. Biar kami lihat Engkau lebih jelas di tahun 2023. Kami semua mau masuk di musim yang baru. Hal-hal yang supranatural terjadi. Yang kami doakan Tuhan jawab. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua penghalang dihancurkan dalam nama Yesus. Pintu-pintu yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Pekerjaan, tugas-tugas dan usaha umat-Mu Tuhan, mari Engkau lepaskan berkat-Mu. Kami akan dapati di tahun 2023 kami ada di tanah-tanah yang subur. Kami mau pindah di tanah Goshen Tuhan. Waktu Yehuda datang untuk menjumpai Yusuf, kami mau orang-orang yang memuji. Kami jadi orang-orang yang memuji-muji Tuhan. Yehuda akan berjumpa dengan Yusuf. Penyedia kelimpahan ada bagi umat-Mu. Kami ada di negeri Goshen yang dipelihara, dilindungi, dijagai, disuplai dari surga langsung. Terima kasih Bapa. Terjadi buat gereja Tuhan. Di tahun 2023 kami akan lihat perkara-perkara yang ajaib. Sebab Engkau Allah yang berjanji setia. Engkau Allah tidak pernah gagal. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, gereja ini di tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sebelum saya turun, kita nyanyi pujian itu. Aku punya Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kesannya, ku terima sekarang kemenangan yang hidup.
saja Tuhan yang terbesar, yang terindah, termulia dalam hidup kami. Terima kasih di atas pengurapan firman-Mu. Berkat yang baru dilepaskan. Embun dari Gunung Hermon. Segala kemustahilan Tuhan menjadi nyata bagi setiap kami. Firman-Mu menjadi nyata dalam setiap kami. Bagi keluarga, rumah tangga kami, kota, daerah, dan bangsa kami. Berkati hamba firman-Mu, Mam Leni, kami mengasihi Mam. Tuhan pakai hamba-Mu dan keluarga, anak cucu untuk jadi kota, untuk jadi berkat atas kota Manado dan Sulawesi Utara dan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih karunia yang melimpah, yang Tuhan hadirkan bagi Mam untuk kami terus dibangun, dibangkitkan, pergi dan jadi berkat di generasi ini. Terima kasih Bapak, semua kami mengalami berkat yang sama. Semua kami orang yang dikasihi, semua kami tidak pernah kehilangan kasih Bapa. Sehingga kami akan lihat anak keturunan kami, orang-orang yang perkasa di bumi. Terpujilah Tuhan yang terus mendengar, menjawab seruan doa kami melebihi dari apa yang kami minta. Apa yang kami imani, apa yang kami deklarasikan di hadapan Tuhan. Kami pulang dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati setiap kami jemaat yang terus menabur di pelayanan ini Tuhan. Setiap taburan berharga dan mulia Tuhan perhitungkan sebagai iman kami di hadapan Engkau. Kebenaran yang akan memerdekakan setiap umat-Mu. Kebenaran yang akan membuat kami hidup di dalam kelimpahan Tuhan. Kami bersyukur dan kami pulang. Kami buka hati, tadakan tangan dan terima berkat dari Tuhan. Bersyukur untuk bulan Desember yang diberkati, dikuduskan. Kami layak Tuhan untuk memanggil-Mu ya Aba ya Bapa. Di tengah akhir tahun ini biar kami lihat hujan berkat Tuhan turun bagi setiap kami. Hujan awal, hujan akhir Tuhan curahkan bersama-sama. Engkau tidak pernah menahan kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami pulang Tuhan, kami bilang terima kasih, kami mengasihi Engkau. We thank you Lord, we love you Lord. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Sepanjang umur hidup kita, kita orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang penuh dengan sukacita. Kita terima berkat ini demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita mohon untuk tetap di tempat duduk karena kita masih ada beberapa acara. Iya, boleh tetap duduk Bapak Ibu Saudara. Dan kita masuk ke acara apa nih? Tadi udah bawa tas, kayaknya ada kado ya? Ya, nanti di akhir ada door prize ya. Jadi jangan dulu beranjak dari tempat duduk Bapak Ibu. Nah, sebelumnya malam hari ini kami juga akan menyerahkan diakonia bagi komunitas senior. Iya. Komunitas senior itu adalah komunitas yang senior ya, yang umurnya sudah senior. Jadi di atas, jadi bukan lansia ya, iya, kita lebih kerennya bilang senior. Di atas 60 tahun. Jadi memang sudah senior. Untuk Bapak Ibu yang belum bergabung di komunitas senior, nanti siap-siap kan setiap ada fellowship itu akan diinfokan ya di setiap ibadah raya. Jadi boleh bergabung dengan komunitas senior. Dan malam hari ini akan menerima diakonia dari komunitas senior secara simbolis akan diberikan kepada Om Pit Noya. Berikan aplaus dulu Om Pit. Dan sekedar informasi, di BCW ada beberapa komunitas seperti yang di sebelah kiri saya. Ini ada beberapa foto komunitas kami, ada Babe Elia, ada WBI, ada Youth dan Teens ya. Kings Kids untuk anak-anak. King Kids juga. Kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Ketua Panitia Natal pada tahun 2022. Akan persilakan Bapak Nixon Angkal. Shalom. Selamat malam untuk sekalian. Apakah ada damai sejahtera malam hari ini? Yang mengatakan amin, lambaikan. Sungguh luar biasa. Ini memang luar biasa di Natal Tuhan ini. Lewat firman Tuhan yang disampaikan tadi, itu semakin menguatkan kami. Bagaimana kami tetap terus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Karena Natal ini sebenarnya ini adalah kesukaan besar buat seluruh umat manusia, bukan untuk kita saja di tempat ini. Jadi kita bersatu hati,
kami atas nama panitia, gembala beserta jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Leni Matoke, gembala senior yang telah memberikan berkat-berkat lewat firman tadi. Kiranya itu memberkati kami sekalian beserta dengan tema kita malam hari ini dan tema dari Gereja Pusat untuk kita semua dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 itu adalah kesatuan untuk kami semua, keluarga, kekompakan mereka semua. Kami juga berterima kasih kepada pihak manajemen Transkawanua City Walk yang memberikan kami ruang untuk panitia di dalam rangka melaksanakan kegiatan ini, membantu kami mulai dari proses dan mungkin sebentar nanti ada di satu sisi saat ini Pak Jokowi mengatakan tahun depan, saat ini sudah mulai resesi. Kami nyatakan kami resepsi malam hari ini berdasarkan janji iman kami. Itu adalah komitmen kami. Itu luar biasa, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kami tetap semangat. Terima kasih Pak dari pengelola dari Grand Kawanua City Walk. Kami juga berterima kasih kepada tim kreatif, Bapak Ibu semua, dari perlengkapan, konsumsi untuk kegiatan-kegiatan mulai dari tadi, King Kids, senior, ibu-ibu, luar biasa memang. Ini merupakan janji iman kami. Kami bersepakat ini bukan kebetulan, ini adalah ada gerakan profetik dari umat-umat Tuhan. Kami sekali lagi mohon maaf juga apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan ini. Mohon dimaafkan karena tidak ada yang sempurna. Kalau untuk manusia tidak ada yang sempurna, karena yang sempurna itu adalah Tuhan saja. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat menyambut Natal 25 Desember 2022 dan menyambut tahun yang baru 1 Januari 2023. Sancho sampai tepat karena tema ini dia kan kita pakai baju Minahasa Tabea ya. Jadi itu saja yang ini kami sampaikan. Terima kasih burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wah, Pak Ketua, Pak Kelahiran, mantap sekali. Thank you Pak Ketua. Wah. Oke, yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu, ini sudah ada hadiah. Ya, ada 2 hadiah dulu. Totalnya ada 3 hadiah ya. Yang akan dibagikan sekarang 2 hadiah dulu. Untuk siapa ini? Coba Dendi. Hadiah yang pertama kami akan berikan kepada jemaat yang hari ini datang pakai baju yang lama, bukan baju baru, baju dan celana yang lama. Boleh angkat tangan? Wow. Yang penting gaya tetap kekinian dong. Dengan baju lama pun masih tetap cantik. Kak Oki bagaimana Kak Oki? Ini istri dari pemain musik kita. Ini tanpa ada settingan apa-apapun dan bisa langsung menerima kado. Iya, selamat Natal Kak. Tuhan berkati. Dan yang berikut, yang kedua. Yang kedua. Oke, saya hampir lupa. Yang kedua ini kami berikan khusus bagi jemaat yang malam hari ini hanya datang sendirian. Sendirian loh, tapi dapat hadiah. Ayo, yang mana? Fani ada papa yang datang sendirian. Ayo. Mana? Langsung maju, langsung maju. Wah. Oh, ayo. Oma Mice. Oma Silakan Mice. Oma. Hati-hati. Wow, pelan-pelan. Oma biar sendirian tetap semangat ya. Walaupun Luar sendiri biasa tidak masalah ya. teman-teman. Oke, ini Oma. Selamat Natal Oma. Yang hari ini tanggal 10 ulang tahun 10 Desember ada? Ada? Oh ada. Siapa? Ayo silakan maju ke depan. Ayo maju bawa Tapi KTP, bawa kartu KTP, keluarga. bawa KTP. Jangan bawa kartu. Oke, ini spesial Om. Tunggu, Ini mau tanya dulu. mau tanya. Om datang jauh-jauh dari mana ini? Misalnya
dari Sangnya. Ini kenapa ini? Di depan ini kenapa ini? Ini orang tuanya Fanny. Fanny mana Fanny? Oh, Fanny sini Fanny. Fanny. kita ya, singer kita. Ayo. Ini tanpa ada settingan loh teman-teman. Wih, keren. Sudah cukup menggambarkan kan? Ya. Ya, Fanny mau bilang apa buat Papa? Buat Papa, karena jujur punya kerinduan buat malam hari ini sebenarnya rindu dengan Mama. Cuma Mama ada halangan, jadi dengan Papa, kalau kerinduan buat Natal, buat anak-anak ya, pasti kerinduan utamanya punya keluarga yang saling menyayangi. Kalau mau bilang buat Tuhan gak pernah habis ucapan syukur punya Papa. Sampai detik ini selalu buat Fanny bangga dengan apapun yang Papa buat. Kalau Fanny ada sampai saat ini seperti ini, Fanny percaya karena Fanny punya Papa yang hebat, punya Mama yang hebat. Jadi buat adik-adik semua, kita selalu saya ingat tapi adik-adik yuk kasihi Mama Papamu. Karena kalau kalian sayang menghormati Mama Papamu, percayalah berkat Tuhan tuh gak akan pernah jauh. Tuhan selalu sediakan yang terbaik. Oke, thank you. Oke, Fanny langsung kasih hadiah Natal buat Papa. Hadiah Natal sekaligus hadiah ulang tahunnya. Selamat ulang tahun Om. Selamat ulang tahun. Berikan aplaus sekali lagi buat Fanny dan papanya. Makasih Om, Tuhan Yesus berkati. Oke, semuanya masih bersuka cita, amin. Berikan tepuk tangan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.